Salam bercocok tanam channel 2010. Kali ini saya baru beli bibit mapan P05 hibrida ya. Ini 1 kilonya ini bisa 10 are dan harga bibitnya ini per kilo ya, kantongnya 1 kilo mahal dan itu berjenis hibrida dan harganya sampai 185.000 per kilo di tempat saya ya. Di sini ada petunjuk cara pembibitan seperti biasa, ada yang di tabela, ada yang ditabur, ada juga yang di pindah tanam ya. Di sini ada penjelasannya berapa are untuk 1 kilonya, karena ini ditanam cuma 1 biji dan 2 biji ya. Di sini juga ada nomor lot, namanya nomor lokasi penjualan bibit itu resmi ya dari hibrida mapan. Jika tidak ada dapat nomor lot berarti itu bibitnya palsu ya. Tampilan aslinya seperti ini ya nomor lotnya, dan biasanya keasliannya nanti di dalam bibitnya nih berwarna merah bulir padinya, dan juga dia punya hologram di setiap kemasan ini ya, ada hologramnya di sini nanti. Iya. Tanamannya rendah. Ini padinya baru disenangi sekali sama burung biasanya di umur-umur fasenya itu baru keluar, dipencet tuh biji padinya tuh biasanya keluar kayak putih susu, itu paling disukai sama burung biasanya. Itu saya semprotkan kemarin pakai spontan biar sistem kontak itu istilahnya, insektisida kontak, biar nanti kalau pas dimakan bijinya ini dia akan mati. Jadi kalau misalnya kita aplikasikan sebelum masa vegetatif 1 bulan itu aman untuk kita konsumsi ya, biasanya seperti itu. Karena burung di sini sebagai hama bagi petani ya, banyak sekali nih. Di sini saya tidak disukai sama burung akhirnya tuh. Di sini tidak disukai sama burung karena kemarin saya sempat semprot. Sekarang sudah mulai menguning, tadi saya sudah mulai menguning, jadinya agak tidak saya pakai lagi. Saya lihat dari ininya, dari apa yang ada di lapangan, saya lihat dia disukai burung, ya udah langsung saya gini. Nah biasanya umur segini nih disukai sama burung nih kalau masih berdiri begini, biasanya disukai sekali sama burung. Tapi kalau sudah merunduk begini, udah ada isinya mau merunduk, nah kayak gini ya, ini kan belum ada isinya nih, kosong nih. Nah yang ada isinya tuh kayak gini, udah mulai melengkung ke bawah, ini kan ada beratnya nih, agak berat. Biasanya ini ya yang disukai sama burung ya. Nah kayak gini, ini dipencet, ini ada isinya. Udah putih tuh, udah putih isinya tuh. Nah, ada airnya ya, jadinya disukai sama burung. Kalau yang masih berdiri belum, ini ada isinya juga nih. Ini kalau sudah merunduk begini pasti wajib udah ada isinya. Ini di dalamnya dipencet, biasanya ini dipencet, ini pencet. Nah ini udah keras nih malahan. Kalau udah keras begini tidak disukai sama burung juga. Nah ini udah keras ya, udah ada bijinya tuh, udah ada bijinya. Ini tidak disukai dah nih, kalau udah keras begini tidak disukai sama burung. Yang disukai sama burung itu yang masih lembek. Nah kayak ini ya, ini lembek, nah keluar air kan tuh, ini masih basah. Kalau udah gak kering nanti dia akan jadi bulir padi ya. Masih basah tuh, ada yang disukai, ada yang tidak disukai sama burung. Nanti kita harus melihat, mencoba dipencet 1-2 biji. Kalau dia dipencet ada isinya putih, langsung dah disemprotkan itu
agar dia masuk ke dalam di daunnya atau di mana, biar dia bisa ditakuti sama burung. Nah, kalau tidak begitu kita akan habis dimakan sama burung. Kalau habis dimakan sama burung kan hasil panen sedikit jadinya. Nah, bagaimana caranya supaya hasil padi itu bisa meningkat? Ya sudah, kita harus pakai sistem kontak insektisida. Tapi memang kalau kita menggunakan seperti itu, nah biasanya nih kita harus pakai, pas nyemprot tuh pakai masker kayak apa gitu, biar enggak langsung kok ke kita kenanya, bisa membuat pusing juga. Kemarin saya juga sempat pusing-pusing karena ini saya pakai kan dia semprotan spontan. Saya pakai kemarin mereknya Limohipo, itu bagus untuk semprot padi di masa dia padi mulai merunduk ya. Mau merunduk itu, sebelum merunduk juga bisa disemprotkan, tapi itu seminggu sekali. Terus setelah itu nanti padi dah mulai mau merunduk, di sanalah posisinya akan dimakan sama burung kontak. Dia cepat keras, cepat kuning juga. Jadi setelah itu burung pasti akan mati nanti. Ini bisa untuk hama werang, ulat-ulat berayak, batang leher juga bisa. Itu spontan, itu bagus. Saya pakaikan kemarin ya. Padinya udah mulai merunduk seperti ini, kelihatan kan? Merunduk dan sudah ada yang kuning-kuning. Jadinya ini lagi beberapa hari akan panen di sini ya. Ini akan panen di sini saya. Nah, saya lihat dari sistem padi ini pertumbuhannya cepat, genjah. Seperti yang dibilang genjah, cepat sekali tumbuhnya dan cepat jadinya. Umur 480 sudah panen nih. Memang benar dia. Kemarin nih nanamnya terlalu banyak, cuma anakannya sedikit dan terlalu lemas dia ya. Mungkin itu aja penjelasan tentang bibit padi varietas Cakrabuana agritan yang saya punya. Kalau Cakrabuana ini kita kita itu rajin untuk memperhatikan dia, hasilnya banyak. Ini rekomendasi dari pemerintah ya, pemerintah yang mengeluarkan itu ada label di labelnya, coba dibuka di Google juga bisa, Cakrabuana agritan. Itu ada yang sebelumnya Cakrabuana 4, 5, terus itu kan ada ya. Ini Cakrabuana agritan ini memang rekomendasi pemerintah. Cuma daun benderanya kayak begini itu sedikit daun benderanya, jadinya burung gampang seneng gitu loh. Sampai ada yang patah-patah kayak begini loh. Dia hinggap di sini ya, dia hinggap di gininya ini bisa patah kayak begini. Bisa patah, ini kan patah nih. Ini patah nih. Patah dibuat sama burungnya, jadinya dia ndak bisa hinggap di mana dia ini gitu. Ini di daunnya dia hinggap. Kalau misalnya kayak gini daunnya tinggi-tinggi, misalnya di sana pendek-pendek, ini tinggi-tinggi, ndak ya ditusuk-tusuk di kena badannya sama yang tajam-tajamnya ini, jadinya ndak jadi dia burungnya turun gitu. Banyak burung di sini emang ya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya sedikit tentang pengalaman saya di tanaman Cakrabuana agritan ya. Tebal memang, buahnya tebal sekali, banyak ini. Ini saya mau tahu ini berapa dapatnya dalam satu petak ini. Saya udah ukur nih 10 hari berapa dapatnya. Kalau misalnya dia dapatnya per arenya 80 ya, itu lumayan lah, banyak, lumayan. Kemarin saya tanam di sini, dia dapatnya nih burungnya nakal. Burungnya nakal tuh burungnya nakal. Dia nakal burungnya.
suka sekali dia turun di tempat saya. Saya pakai speaker untuk menghalau burung ya. Ini lumayan nih. On, kita play. Ya, mungkin itu aja penjelasan dari saya sedikit tentang Cakra Buana Agritan. Ujungnya Rinjani sudah keluar di Lombok ya. Sekarang ada halaman 7 sama 8 ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya di Cocok Tanam channel 2010. Terima kasih. Ini di musim penghujan, musim pertama padi itu banyak burung ya. Kayak ini cara memasang biar burung takut ya. Kayak ini masang seperti ini, dipasang biar dikira ada orang yang berwarna-warna yang agak cerah ya. Biasanya kira tidak perlu dipakaikan kayak orang-orang yang di sini. Nih, pakaikan helm, pakaikan baju kayak manusia. Burungnya banyak memang. Kalau saya pakai ini Vita plus speaker nih pas saya datang. Kalau nggak datang ya nggak bisa. Biar ditanggulangi sedikit lah, lumayan untuk mengurangi burung. Bisa saya putar seperti ini, arahnya ke sana kemari. Saya tempatkan di tengah-tengah biar posisinya itu bisa muter sana kemari. Suaranya harus suara elang ya. Itu di sini juga banyak sih yang di situ. Saya sampai sana, di sana bibit mapan yang saya tanam itu tidak disukai burung. Saya tanam ini Cakra Buana Agritan. Cakra Buana ini memang cepat genjah sekali dan lumayan panjang. Cuma apa ya, terlalu atas anunya, malainya terlalu atas. Jadinya malai yang di atas daun benderanya pendek gitu. Jadinya dia kalau burung turun ya dimakan gitu. Apalagi masih muda, kalau sudah tua kan dia nggak makan kan. Kalau sudah mulai menguning dia nggak makan. Jadinya posisi saya ini, kalau misalnya rekomendasi nih, suruh saya rekomendasi ya mapan, saya akan pasang tanam sama cigelis. Di situ ada cigelis saya tanam. Jadi cigelis itu tidak disukai burung. Saya lihat kemarin saya pencet bibitnya itu ada putihnya, kayak putih susu keluar. Nah, kayak gini ya. Nah, ini ada putih susunya tuh. Ini ada putih susunya yang keluar putih-putih. Jadinya dia disukai memang sama burung yang begini, yang disukai sekali, lagi disenang-senangi. Kalau sudah namanya dia warna kuning kayak begini, warna kuning ya. Ini kalau udah mulai menguning dan mengeras itu tidak disukai burung. Nah, yang lagi berdiri ini yang paling disukai nih. Yang berdiri ini disukai. Jadinya kalau kita harus jeli-jeli memang. Ini saya nyoba ini Cakra Buana Agritan nih, katanya genjah, memang genjah sekali. Ini di umur 65-an kayaknya. Ini lagi-lagi seminggu saya panen. Nah, udah mulai menguning dari kemarin, 2 hari yang lalu udah menguning. Genjah. 80 sudah panen katanya. Memang benar. Karena tetangga saya ini tanam duluan. Terus yang di sini juga tanam duluan, 9 hari baru saya tanam. Kalau di mapan yang sana yang masih hijau tuh, nah, itu saya tanam bibit mapan itu umurnya baru berapa ya, sama sih umurnya saya tanam, cuma dia baru keluar malainya. Dan malainya mapan itu terus terang ya, saya bukan disponsori sama mapan tuh yang lain, cuman mapan itu dia di dalam, dia di bawah dia keluar malai padinya. Jadinya dia tidak ditahu sama burung kalau mapan ini sudah berbuah gitu loh. Coba Anda lihat tuh, di situ kan masih hijau, tidak terlihat. Dia ini apa namanya,
dia itu gini, bibit bijinya itu di tengah gitu. Saya kasih lihat ya, kasih lihat sekarang ke sana ya. Ini bibit mapan saya. Ini saya macam ini cigelis ya. Nah ini cigelis, kemarin kurangan bibit. Katanya Cakrabuana agrita ini yang 5 kilo, itu bisa 20 are. Tetapi yang 20 are ini tidak bisa. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini luasnya dari sini ya, dari sini sampai yang 1, 2, 3, 4 petak ini 5, 6, 7, 8. 80 are ini saya rencananya tanam itu Cakrabuana agrita. Tetapi setelah jalan Cakrabuana agrita ini tidak pas gitu loh. Tidak sesuai sama yang ada di gini. Padahal saya tanam memang 3 biji, 4 biji saya tanam, tapi saya suruh 4 biji aja. Karena kalau 2-3 biji terlalu sedikit. Nah, jadinya kurang lah ini 1, 2 sama ini setengah. Ini 4 banyak ya, 4 petak. Jadinya di situ dapat 1 petak sama sisanya setengah di sini. Sisanya kurangnya ini. Jadinya kalau memang ditanam 3 mungkin bisa ya, cuma di sini kan sedikit sekali rasanya. Ini aja ini ditanam 4 begini loh, anakannya kayak begini sedikit sekali. Beda sama mapan. Kalau mapan itu anakannya tuh banyak. Ini ya mapan ya. Dia di tengah. Tumbuh gininya itu di tengah. Malai padinya ini di tengah ini kayak gini loh. Ini mapan loh ya. Nih. Dia lebih kuat loh. Dan anakannya ini 40-an, besar-besar, batangnya besar-besar loh, sebesar kelingking. Besar semuanya, besar mapan nih. Makanya mapan ini saya mau tanam lagi. Dan dia punya biji malai padi itu lebih tinggi dari bendera. Gini caranya ya, kalau menurut saya daun bendera yang tinggi dibanding sama ini ya, 1 biji ya, saya contohin ya. Nah ini ya, nah ini kan dia punya anakan nih. Nah biji daunnya ini ke atas, dia sampai sini, jadi sisanya segini. Burung itu belum lagi turun nanti ini begini. Jadi daun bendera di atas. Nah, kayak ini daun benderanya di atas semua loh ini. Padahal sudah ada bibit padinya, padahal nih biji padinya sudah ada tuh. Jadi tengah semua. Jadinya burung tidak menyukainya karena burung akan turun kayak begini. Jadi ditusuk sama tajam-tajam ini, ujung-ujung malai padi ini. Nah, kalau sudah ditusuk kayak begini, burung tuh pasti akan lari. Ini malainya di bawah semua nih. Ini rekomendasi saya untuk nanam bibit mapan. Bukan saya disponsori sama mapan juga ya, cuma saya memang merekomendasi. Selama ini mapan ini tidak ada satupun loh yang dimakan sama burung. Belum tidak ada satupun loh dimakan sama burung. Mapan ini bagus. Ini impari ya, tuh lemes sekali loh. Kalau mapan itu kenceng, dia anti rebah ini. Saya berani rekomendasi anti rebah karena apa? Akarnya sudah kuat. Saya cabut akarnya, beratnya, kerasnya minta ampun. Gitu. Kalau menurut saya ini mapan ini bagus. Dan malainya pun panjang. Panjang tuh, panjang kali itu. Tuh. Coba Anda lihat tuh, panjang kali kan? Malainya panjang. Ini sudah berisi loh. Ini. Nah, udah di set ini udah berisi dan dia sudah mengisi putih itu. Jadi kalau menurut saya bibit mapan itu paling bagus. Di sini saya tanam. Karena anakannya banyak dan juga dia sembunyi, buahnya sembunyi. Nggak kayak yang lain dia dia terlihat kayak gini. Ini kelihatan sekali loh ini. Saran saya tanam mapan aja buat saya. Mapan juga bagus, AGT juga bagus, banyak sih yang bagus sebenarnya. Cuma saya seneng aja ngeliat mapan itu pertumbuhannya. Padahal 2 biji saya tanam di jaraknya cuma 30 cm kali 30 cm. 1 kilo bibit. 1 kilo bibit itu bisa 10 hari. Memang benar. 2 kilo itu untuk
20 hari memang benar dia, sesuai sama yang direkomendasikan di buku anunya ya. Di ini ada sejak pakai leher nih, ulat biasanya nih. Nah, saya di sini impari ya. Impari juga kurang begitu disangi sama burung juga, padahal dia sudah ada putih-putih susunya. Ya mungkin itu aja saya sampaikan di sini. Salam bercocok tanam 2010. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Mapan I05. Anakannya banyak. Tanam cuma 2 biji. Kayak begini. Saya mau penasaran sama bijinya. Bijinya malainya nih, mana malainya mapan ya, belum keluar nih. Malainya mapan belum keluar nih. Belum ada yang keluar. Oh, ini aja satu. Bisa turun. Nggak bisa. Ini ada beberapa. Nah, ini dicari sama apa namanya nih ya? Ini apa namanya nyari nih? Ini malainya mapan nih, belum keluar semua. Belum semua keluar. Ini malainya nih. Baru satu keluar, itu 1, 2. Ini malainya. Ini ada sih memang cuma beberapa biji. Ini lihat nih, tebal sekali. Ini anakannya berapa ya? Coba saya hitung, penasaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 biji. Ditanam 2 biji, jarak 30, sini 30, ke situ 30, ini 30. Tanamnya cuma 2 biji di lahan saya yang ini sama ini sekitar 20 are. Jadinya saya tanam cuma 2 kantong. Satu kantong itu ada 1 kilo saja. Dan ini ada juga saya tanam bibitnya Cakrabuana agritan, sudah keluar. Nih Cakrabuana agritan lumayan panjang. Banyak burung di sini karena dia pertama kali keluar padi malainya di sini. Tetangga sana itu belum. Ini sudah saya punya, ini di situ sampai sana. Yang ini belum keluar, saya juga belum keluar ya di sini. Ini yang tetangga punya. Tetangga ini belum ada yang keluar juga, 1-2 yang keluar nih. Ini 1-2 yang keluar. Dan di sini lebih tinggi, di sini lebih pendek ya. Waktu tanam di sini, waktu tanam dia lebih dulu, ini yang di sini ini lebih dulu tanam ketimbang saya di sini, belum sekitar 9 hari. Bibit mupanya ini, bibitnya saya nggak tahu nih, kayak impari nih, impari 32 nih, karena lihat dari gininya lurus impari. Kalau mapan nih dia melengkung dan dia ngembang, nggak ngembang dia punya.
bodi bawahnya ini, badannya ini. Bahasa sini rempung dia namanya. Coba dilihat nih. Nah, ini kan sudah mulai pecah karena tidak pernah hujan sekarang. Sudah dikeringkan. Lihat. Bibit tanamannya mapan. Ini berani saya bilang sekitar 50-an ini anakannya nih. 10 biji. Banyak sekali. Semoga dapat hasil yang banyak di sini nanti untuk bibit ini. Kalau dia bagus, ini saya akan tanam bibit mapan lagi di lahan ini. Di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 petak. Ini situ sampai ujung situ. Saya mau tanamin nanti bibit mapan. Di sini saya uji coba ini bibit Cakrabuana agritan di sini. Ternyata Cakrabuana agritan sudah keluar malai duluan. Ini kira-kira kena apa ya? Walang sangit kayaknya ini harus disemprot nih. Ya, ini walang sangit nih. Sini sempat kena asam-asaman sedikit nih. Kuning-kuning tapi sedikit. Ini yang saya heran sama bibit mapan. Bibit mapan ini sangat memuaskan hasilnya dari anakannya. Coba bayangkan nih. Nih, saya sempat ngitung ini berapa ini, kira 50-an. Ini akarnya sampai keluar. Dan digoyangkan begini dia paten. Kalau ini di musim hujan, digoyangkan ini lemas nih. Tuh, lemas sekali tuh. Tuh, lemas semua, lemas. Bibit mapan itu digoyangkan tidak keras sekali, sangat keras. Tuh. Sangat keras. Dan daunnya juga lebar daun benderanya. Nanti kalau dia ini akan turun begini, jadinya burung tidak suka sama dia. Ini belum ada isinya ya, masih kosong nih. Cakrabuana agritan memang saya umur 54 hari. Di sini saya tanam 54 hari. Di bulan November tanggal 22, 8 ditambah 31, 9 tambah 31, 40 ditambah hari ini 15, jadi 55 hari. 55 hari. Sudah begini ya. Rupanya ini mapan. Di sini saya akan berdiri mapan untuk peta. Sini juga mapan. Di sini saya bandingkan ini compare kemarin nih. Di sini saya tanamin Cakrabuana sampai sana. Ternyata di sini saya kena asam-asaman. Cuma 5 hari ya. 5-6 hari mungkin ini kayaknya. Asam-asaman jadinya kemarin saya pindahkan bibit ini yang saya sudah pernah buat videonya, saya pindahkan. Yang bagus itu saya bawa ke sini, yang jelek itu saya bawa ke sini. Ternyata dia tumbuh kuning tidak begitu banyak. Kayak gini banyak, jadinya dia hidup di sini. Berarti ini lahannya asam-asaman. Ini ya, lahan saya asam-asaman. Di sini tumbuh dia, mekar dia, mekar. Tapi di sini dia tidak mekar. Dia baru keluar kuning-kuning nih, udah mulai nih bibit segini panjangnya nih, malainya nih, ya panjang malainya segini sampai sekitar 30 cm. Nah, ini bibit mapannya nih. Dapat angin udah bersila ya. Mungkin itu aja anunya. Terima kasih banyak.